Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana tadi kami sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan, sebagaimana penanganan perkara oleh KPK, perkara yang lainnya tentu, kami mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ketika proses penyidikan cukup dan kemudian dilakukan penahanan, gitu ya. Dan ini sama dengan penanganan perkara lainnya di KPK sekali lagi. Oleh karena itu, karena ada proses-proses ketika naik pada proses penyelidikan ke penyidikan, tentu kami telah memiliki kecukupan alat bukti, gitu ya. Kemudian kami harus melakukan proses administrasi penyidikan, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kepada tersangka, baru kemudian melakukan penahanan. Jadi ada proses lebih dahulu sesuai dengan hukum acara, dan itulah yang kami patuhi. Oleh karena itu, malam hari ini tim penyidik KPK menyatakan cukup untuk proses penyidikan, sehingga nanti kami umumkan siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Johanis Tanak dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep Guntur. Kami nanti akan sampaikan beberapa poin dari hasil proses penyelidikan sehingga kemudian naik kepada penyidikan. Sekali lagi, apa yang kemudian nanti akan dibacakan oleh pimpinan adalah poin-poin gitu ya dari hasil penyelidikan begitu. Tentu tidak bisa detail karena ini kan perkara setelah dilakukan penahanan juga terus berjalan proses penyidikannya, tidak berhenti dilakukan penahanan kemudian perkara ini selesai begitu ya. Setelahnya kami beri kesempatan kepada teman-teman seperti biasa, silahkan kita fokuskan lebih dahulu terkait dengan penanganan perkara di Kementerian Pertanian ini, karena saya yakin, karena kami yakin bahwa pertanyaan dari teman-teman begitu banyak terkait perkara yang akan diumumkan pada malam hari ini. Baik, kami silakan Pak Johanis Tanak untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dimaksud. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, kami akan menyampaikan proses penyidikan yang sedang dilaksanakan, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dengan masuknya laporan masyarakat ke KPK yang dilengkapi dengan informasi dan data yang akurat sehingga dapat dilanjutkan prosesnya pada tahap penyelidikan dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana. Kemudian berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia, periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ketiga adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian RI periode 2019 sampai 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SYL ini selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur
alat dan mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. SEL kemudian membuat kebijakan personal kaitan adanya pungutan maupun setoran, diantaranya dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. SEL menginstruksikan dengan menugaskan KS dan MH melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon 1 dan eselon 2 dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank, hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Sumber uang yang digunakan diantaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di markup, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian. Atas arahan SEL, KS, dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon 1, para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon 1 dengan besaran nilai yang telah ditentukan SEL dengan kisaran besaran mulai USD 4.000 sampai dengan USD 10.000. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang kepercayaan dari SEL dilakukan secara rutin tiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing. Penggunaan uang oleh SEL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit dan cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL. Sejauh ini, uang yang dinikmati SEL bersama-sama dengan KS dan MH sejumlah 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS untuk 20 hari pertama terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SEL dan tersangka MH hari ini mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, pasal 12 B besar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada penambahan dari Pak. Cukup. Saya kembalikan kepada Humas. Baik, terima kasih Pak Johanis Tanak yang sudah menyampaikan beberapa poin. Pada prinsipnya malam hari ini KPK mengumumkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu SEL, KS, dan MH, dan 1 orang dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sampai nanti tanggal 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sekali lagi perlu kami sampaikan, tadi sudah dijelaskan bahwa sejauh ini uang yang diduga dinikmati SEL bersama dengan KS dan MH sekitar 13,9 miliar. Ini tentu di luar dari apa yang kemudian kami sudah publikasikan pada masyarakat dari hasil proses penggeledahan di beberapa lokasi. Dan saya kira teman-teman sudah tahu mengenai hasil penggeledahan dimaksud. Baik, berikutnya silakan 3 orang penanya. Dari sebelah kanan saya dulu, Mas Hedi, Mbak Tasya ya, kemudian Mas Yogi.
Ki, Mas Dani dan Eka. Oke, 5 ya sementara. Yang di belakang nanti bisa menyusul. Kita fokuskan terkait perkara ini dulu ya, silakan. Selamat malam Pak Ali, Pak Tanak, Pak Asep. Saya Hedi dari Kumparan. Ini beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan begitu. Ini kan tadi soal pemerasan dan dugaan gratifikasi itu diterima dari sejak pengesahan 2019 ya. Dari beberapa sejak diangkat sebagai pejabat di Kementan begitu. Ini mau mengonfirmasi apakah benar yang setoran dari bawahannya itu masih mengalir ke SYL dan kawan-kawan ini saat yang bersangkutan masih di Eropa beberapa minggu yang lalu. Itu yang pertama. Terus ini untuk menjelaskan aja, sebenarnya kasus Kementan ini diterima Dumas KPK itu sejak kapan? Itu bulan berapa dan tahun berapa begitu? Pertanyaan selanjutnya yang soal ini kan beberapa yang isu-isu terendus juga belakangan itu yang soal penggunaan private jet oleh SYL begitu. Ini dalam kasus ini bagaimana kedudukannya begitu? Bisa dijelasin mungkin. Kan soal yang Alphard tadi juga dijelasin disinggung begitu. Nah, ini yang terakhir, ini kan kalau tadi didengar soal konstruksinya itu kan pemerasannya itu berupa bentuknya piramida. Jadi dari eselon 1 ke 2 ke 3 gitu. Dan beberapa laporan teman-teman juga akhirnya berdampak pada markup proyek-proyek segala macam dan ini. Nah, pertanyaannya kemudian ini kan di Kementerian Pertanian kan beberapa proyek juga jadi semacam proyek besar lah dan jadi termasuk yang food estate itu. Nah, apakah ini juga akan didalami KPK? Maksudnya proyek-proyeknya itu akan jadi objek pendalaman juga atau tidak? Terima kasih Mas Hedi. Belakang ya, Mbak Tasya ya. Selamat malam, perkenalkan saya Tasya dari voi.id. Izin mau bertanya, pertama ini sprindiknya dikeluarkannya tanggal berapa ya? Terus mulai lidiknya kalau boleh tahu dari kapan juga. Terus yang kedua, tadi kan Mas Ali sempat bilang kalau sempat diumumin kalau SYL hari ini jadi tersangka. Nah, sementara kemarin pemanggilannya dia hari ini sebagai saksi tapi disebutnya sebagai tersangka gitu. Apakah memang bisa dipanggil dalam 2 kapasitas gitu? Ini untuk pengetahuan aja sih. Terus yang ketiga, SYL kan dari Nasdem ya. Nah, apakah ada aliran uang yang masuk ke Nasdem atau kan ada TPPU juga tuh. Nah, itu udah ketahuan belum sih buat apa aja? Apakah buat pembelian sapi kurban atau ada pembelian jam tangan mewah ke pihak lain gitu misalnya? Itu aja, terima kasih. Ya, selamat malam Pak Ali, Pak Tanak dan juga Pak Asep. Pertanyaan saya ada 2. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Saya punya 2 pertanyaan. Ya, saya yang WA Pak Tanak beberapa waktu lalu. Pertanyaan saya pertama itu masih terkait dengan pertanyaan Mbak Tasya, itu terkait dengan TPPU-nya. Itu soalnya tadi mungkin belum ada ya di konstruksi perkaranya. Mungkin masih ya, oke. Mungkin bisa kalau misalkan sudah bisa diterangkan apakah ini TPPU-nya itu pelakunya apakah dari 3 tersangka ini apa hanya asumsi saya saja sih Pak ya, apakah hanya SYL saja gitu, karena memang dia kan tadi sudah dijelaskan juga dengan Hedi juga ini bentuknya seperti piramida gitu ya. Terus yang kedua itu tadi disebutkan ada dugaan markup gitu ya. Nah, ini kan beberapa kali setidaknya kalau saya catat dalam 2 bulan ini kayaknya sudah ada kasus yang menyebutkan ada dugaan keterlibatan oknum BPK.
Nah, kalau misalkan sudah ada dugaan markup seperti ini, anggaran dari realisasi anggaran seperti itu, apakah sudah tercium dugaan keterlibatan oknum BPK? Terima kasih. Ya, selamat malam. Saya Eka Yuda Saputra dari Tempo. Eh, Pak, ini kan kalau misalnya promosi jabatan itu di kementerian itu kan ada panitia seleksi, panitia seleksi jabatan. Nah, apakah tersangka ini juga bersekongkol dengan panitia untuk mempromosikan jabatan? Terus kedua, bagaimana sistem inspektoratnya di dalam kementerian? Apakah ada pengaduan? Setahu saya ada sistem whistleblower di dalam kan. Dan ketiga, konsekuensinya, ada ancaman nggak sih atau konsekuensi ketika pegawai itu menolak setoran per bulan itu? Terima kasih. Selamat sore, malam. Saya Yogi dari Harian Kompas. Izin Pak Tanak dan Mas Ali. Ini kan untuk sama istri tadi yang soal ke partai ya. Nah, di pemilu istilahnya ini menjelang besok pendaftaran lagi ya capres dan cawapres gitu. Nanti di jelang pemilu 2024 ini apakah KPK juga akan istilahnya fokus ke sektor korupsi politik ini gitu, baik itu penindakan dan pencegahannya, Pak. Terus kemudian untuk SYL ya, ini kan istilahnya pelaku utama ya kalau di sini gitu. Nah, kenapa kok nggak yang diutamakan dia untuk ditahan gitu, sampai kemarin yang mengumumkan malam Pak Mahfud dulu gitu sebelum KPK malam ini menyampaikan rilis gitu. Kemudian juga soal ya, terus yang ya proses yang berjalan tadi sebenarnya Mas Ali udah menjelaskan dari sore ya soal proses yang berjalan di Polda dan Dewas gitu. Nah, ini nanti akan beriringan atau bagaimana gitu dengan prosesnya SE? Ya, makasih ya. Selamat malam Pak Tanak, Pak Asep, Pak Ali, saya Niam dari kompas.com. Izin pertama mau menanyakan terkait Niam Pak. Ya, izin Pak, kan kemarin KPK juga mengajukan cegah ya ke imigrasi untuk nama-nama keluarga Pak SYL ya gitu. Ada istri, ada anak, ada cucu gitu. Mungkin bisa diperjelas ini sebenarnya keterkaitannya atau perannya seperti apa, kayak gitu pertama. Kedua, mau nanya soal, pengen clear aja, kemarin beberapa waktu lalu kebetulan di Kompas TV mantan Wakil Ketua KPK Pak Saud bilang kalau ada jarak yang lama antara ekspos pertama kasus ini yang informasinya itu digelar pada 13 Juni. Sementara sprindik itu baru ditandatangani pada 26 September kemarin ya gitu. Nah, sebenarnya ini kenapa sih waktunya berjalan lama ya gitu. Maksudnya kalau ekspos sudah sepakat 3 orang ini jadi tersangka, kenapa ya udah ditandatangan aja ya gitu. Ya mungkin penjelasannya kayak gitu karena ini kan berbenturan dengan isu dugaan pemerasan yang ada di Polda. Terima kasih. Baik, ada. Selamat malam Pak Tanak, Mas Ali, Pak Asep. Saya Asep dari saya Asep dari pikiranrakyat.com. Iya. Izin Pak, masih dalam konteks kasus ini. Belum lama ini kan pihak Polda Metro Jaya menyatakan sudah menaikkan status hukum penanganan perkara dugaan pemerasan pimpinan KPK ke tingkat penyidikan. Ada satu alat bukti yang udah dikantongi Polda Metro Jaya, yaitu foto Pak FB dan SYL yang belakang ini beredar. Itu bagaimana tanggapannya? Satu itu aja dulu, Mas. Terima kasih. Baik, cukup ya teman-teman. Ya, ada, silakan. Masih terkait dengan perkara ini ya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Yaumal. Bukan Pak. Ada 3 dong. Yaumal Pak dari suara.com. Tadi saya juga sudah tanyakan ke Pak Ali soal pertanyaan saya. Jadi Indonesia Corruption Watch meminta untuk Ketua KPK Pak Firly Bahuri tidak dilibatkan dalam pengusutan kasus korupsi yang menyeret nama mantan-mentan dan 2 orang lainnya itu. Jadi saya pengen minta pandangan langsung dari Pak Asep dan juga
Pak Tanak juga soal permintaan dari Dewas KPK itu, permintaan dari ICW itu untuk menghindari konflik kepentingan, karena kan di KPK ada kasus korupsinya di Kementan, dan di Polda itu ada kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan. Terus juga pertanyaan saya juga, ini kan dalam bukan beberapa waktu terakhir, bahkan tiap bulan tiap ada selalu aja ada persoalan yang terjadi di KPK. Pak Tanak juga sempat terseret, walaupun akhirnya pada sidang Dewas KPK menyatakan tidak terbukti dalam beberapa dugaan pelanggaran etik gitu. Tapi bagi pimpinan dan juga Pak Asep, apa sih sebenarnya peristiwa ini? Apakah ini adalah sebuah pelemahan kepada KPK sendiri, memaknai mulai dari Pak Firly diduga melakukan pemerasan dan sebagainya? Bagaimana pimpinan KPK memaknai persoalan ini gitu? Apakah ini KPK emang sakit di dalamnya atau bagaimana sebenarnya KPK memaknai ini? Apakah cuma sekedar angin berhembus atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Cukup ya? Cukup. Masih ada? Ya, masih perkara ini Mas ya? Selamat malam, perkenalkan saya Ahmad Satrio dari kantor berita Politik Ermol. Mungkin tadi disebutkan Mas terkait dengan konstruksi perkara juga sudah dijelaskan. Ini aku mau coba untuk mendalami aja terkait dengan konstruksi perkaranya. Kira-kira dari KPK sendiri apakah akan ikut mengusut kira-kira pihak-pihak lain yang memang terlibat, karena informasi dari penelusuran kami redaksi itu juga terdapat anaknya SYL itu yang memang ikut dalam pengadaan barang di Kementan. Itu pertama. Yang kedua, lagi-lagi informasi yang didapat oleh redaksi juga menyebutkan spesifik terkait dengan aliran dana SYL dalam kasus ini itu juga terkait dengan biaya politik dalam pemenangan Pilpres 2024, karena melihat dari tempo waktu penetapan tersangkanya Pak SYL di 29 September, sebelumnya itu ada kunjungan dari Capres Anies Baswedan pada tanggal 24 September ini, menarik mungkin untuk juga didalami oleh KPK. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Satrio. Terakhir ya saya kira ya, sudah ya? Cukup. Oke. Tadi kalau Mbak Tasya tadi sudah dijelaskan sebenarnya Mbak Tasya ya, terkait teknis ya, bagaimana kemudian seorang tersangka bisa dipanggil sebagai saksi, tapi untuk menjadi saksi dari perkara yang lain itu boleh gitu ya. Termasuk kemudian kami update tadi bahwa hari ini ternyata juga KPK memanggil 3 orang ini sebagai tersangka. Itu persoalan teknis penanganan perkara ya. Baik, terima kasih respon dan pertanyaan dari teman-teman. Kami silahkan Pak JT dan bila ada tambahan dari Pak Asep untuk merespon pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan teman-teman. Saya tidak sendiri di sini, ada Pak PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep, yang juga adalah Direktur Penyidikan. Terkait dengan pertanyaan Mas Edi dari Kumparan, apakah masih berlangsung penerimaan dari pegawai? Kemudian kapan laporan pengaduan mengenai private jet digunakan, kemudian pemerasan di internal dan markup. Apa yang dipertanyakan ini semua sedang didalami lagi. Karena penyelidikan maupun penyidikan yang saat ini dilakukan tentunya untuk mencari bukti. Yang dengan bukti itu memperkuat dan menentukan nanti siapa yang tersangka. Dan kita sudah menetapkan siapa tersangka. Dan nanti kita akan masih dalami lagi hal-hal yang diperlukan untuk lagi memperkuat adanya bukti-bukti supaya setiap unsur dalam dakwaan yang didakwakan sebagaimana yang telah kami bacakan tadi itu dapat dipertanggungjawabkan pada proses persidangan nantinya. Kira-kira seperti begitu jawabannya. Sedangkan Mbak Tasya, sprint lead kapan, brindik kapan, sebagai saksi dan sebagai tersangka, apakah ada aliran dana ke Nasdem, apakah ada
penelitian apa ya? Kalau Sprinlit dan Sprindik, itu nanti Pak Asep lihat kembali kapan, saya tidak ingat juga, tapi nanti dijelaskan Pak Asep. Apakah ada, kok dipanggil, semua sudah tersangka, tapi kemudian satu kemudian dipanggil sebagai saksi, satu dipanggil sebagai saksi lagi, padahal sudah semua tersangka. Itu adalah bagian dari teknik penyidikan. Ketika semua tersangka, tetapi ketika saya memerlukan beliau ini untuk didengarkan sebagai saksi, maka tidak mungkin saya panggil beliau sebagai tersangka, tapi sebagai saksi untuk didengarkan menguatkan tersangka yang ini. Nah, jadi dalam konteks mana beliau itu dipanggil sebagai saksi, dalam konteks mana beliau yang satu lagi dipanggil sebagai tersangka. Jadi kalau si A dipanggil sebagai saksi, itu akan menguatkan keberadaan perkara ini untuk si B sebagai tersangka dan sebaliknya. Saya kira sudah dapat dimengerti ini ya. Ini lebih dikenal dalam istilah untuk lebih mendalami lagi proses pemeriksaan. Sedangkan apakah ada aliran dana ke Nasdem, itu nanti masih didalami lagi. Ya, dari Bisnis Indonesia, TPPU saat pemeriksaan lebih lanjut antara SDL, kemudian dugaan markup. Ini juga masih tetap kita, karena ini kan baru pemeriksaan yang awal, kemudian menetapkan tersangka. Nanti akan didalami terus, karena tidak mungkin penyidik itu akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum kalau dokumen belum lengkap. Kemudian pada saat penyidikan ini akan didalami terus pemeriksaannya sampai dengan pada saat unsur-unsur dan bukti-bukti yang ada, nanti dari bukti-bukti yang ada ini dapat semua unsur-unsur itu dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada. Nah ini kami juga masih dalamin ini. Kami masih memproses apakah ini suatu peristiwa pidana, oh ya ini peristiwa pidana, kemudian ini setelah kita dapat peristiwa pidana, ini cukup bukti siapa nanti yang jadi tersangka. Nah inilah kita kemudian sudah mendapatkan bukti siapa yang memang tepat jadi tersangka dan kuat. Nah, ini yang nantinya pada saat proses lebih lanjut kita akan mendalami lagi. Tim penyidik yang dipimpin oleh Pak Asep selaku deputi dan selaku direktur penyidik akan mendalami lagi. Sedangkan dari Bisnis Indonesia ini sama ya. Sekarang dari Mas Eka Yuda dari Tempo, apakah panitia bersekongkol dengan YSL? Kemudian kalau masalah persekongkolan juga ini panitia bersekongkol atau tidak dengan SYL, yang jelas ada temuan, ya kan? Nah temuannya ini akan didalamin. Ya, seperti saya sampaikan sudah kami bacakan tadi, ada tentang hal itu, tetapi masih didalamin lagi, masih ada proses-proses pemeriksaan. Kemudian Mas Yogi dari Kompas, fokus ke kegiatan pemilu. Kalau terkait dengan pemilu, ya itu tidak ada hubungan. Tetapi kalau pemilu ini kami tetap koordinasi dengan Bawaslu maupun Komisi Pemilihan Umum menyampaikan hal-hal supaya hal-hal yang terkait dengan korupsi itu dihindari. Nah, ini kami melakukan kerjasama upaya pencegahan. Kenapa Pak Mahfud duluan mengumumkan? Ya, kita kan tidak bisa melarang orang untuk berbicara. Silakan, tetapi kita sebagai pihak yang berkepentingan tentunya yang lebih tahu kapan momen yang tepat untuk kita umumkan. Sehingga tidak ada kekeliruan kita dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada kita dalam penanganan korupsi ini.
Karena kalau orang lain berbicara tidak ada konsekuensinya. Kalau kami berbicara tentunya ada konsekuensi hukumnya. Sehingga kami harus juga hati-hati dalam mengungkapkan apa yang kita harus sampaikan kepada media atau kepada massa, kepada masyarakat. Kemudian Mas Nian dari Kompas, nama keluarga SYL, gimana peran terkaitannya menurut saudara Saud dan sebagainya. Kalau mengenai nama keluarga, tentunya ini juga akan didalamin. Siapapun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tentunya diproses. Di sini juga sudah ada punya pengalaman. Ada bapaknya dulu sebagai bupati, kemudian diproses, anaknya juga diproses. Di sini juga ada suami istri, sudah pernah ada suami istri, kemudian diproses juga. Jadi kita tidak melihat ini keluarga atau bukan keluarga. Yang jelas siapa yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pasti diproses sepanjang cukup bukti untuk memenuhi unsur-unsur pasal yang akan disangkakan. Kemudian menurut Pak Saud, sprint lead lama sampai tahap lead dan seterusnya. Itu tidak boleh juga kita kemudian gegabah untuk mengatakan seperti begitu. Kami silakan, siapapun silakan mengatakan seperti begitu. Tapi kami tentunya bekerja hati-hati. Karena menetapkan seseorang tersangka yang tidak cukup bukti, itu berdampak juga baik dalam selaku pribadi, negara, dan kepada Tuhan. Jadi kita pun melakukan tugas ini tentunya dengan suatu bukti yang cukup. Karena berbicara hukum, penegakan hukum harus disertaikan dengan bukti yang cukup. Tidak bisa kita mau asal-asal berbicara saja. Dan kita tidak perlu ikut-ikut orang yang kontra. Itu silakan mereka berbicara dan itu hak mereka. Tentunya kita tidak mau mengikuti sesuatu yang menurut kami dalam pelaksanaan tugas kamilah yang lebih tahu. Bukan mereka di luar yang lebih tahu. Kemudian Pak Asep, pikiranrakyat.com, menaikkan tahap ke penyidikan terkait dengan foto. Foto itu Mas ya? Ya, kalau masalah foto kan masalah menaikkan penyidikan atau tidak penyidikan, itu hak dari pihak penyidik di Polda. Itu bukan kewenangan kita untuk menyampaikan tentang hal itu. Saya kira lebih tepat ditanyakan kepada mereka tentang hal itu. Kemudian Yoma dari suara.com tidak melibatkan ketua untuk terlibat dalam penanganan perkara SYL. Apapun alasan silakan disampaikan. Sepanjang ketua dalam hal ini Pak Firly masih sebagai pimpinan, tentunya masih mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan tugasnya selaku pimpinan KPK. Kalau kemudian sudah habis masa jabatan, ya tentunya tidak bisa. Nah, sepanjang dia masih mempunyai hak sebagai pimpinan, tentunya dia perlu melakukan. Kecuali ada larangan. Tidak ada larangan tentang hal itu. Jadi, untuk menyampaikan hal seperti itu, sah-sah saja silahkan. Tidak ada kekhawatiran konflik kepentingan. Saya bisa katakan tidak ada buktinya. Sejak pengaduan ada, kemudian penyelidikan dan penyidikan, tetap saja berjalan lancar. Tidak ada hambatan bagi kami yang kemudian menetapkan tersangka. Siapa tersangka? Kalau Pak Firly tidak dilibatkan, justru salah kita. Kenapa? Tidak kolektif, kolegial. Perintah undang-undang, bukan perintah kami, bukan maunya kami. Tapi kalau Pak Firly tidak ada, tidak boleh diikutkan. Sementara beliau masih punya hak sebagai pimpinan, kemudian kita mengatakan, sudah Bapak nggak boleh ikut. Karena nanti ada indikasi, kita melanggar undang-undang. Karena ini kolektif, kolegial dalam mengambil keputusan dalam penanganan tugas-tugas KPK. Jadi itu kira-kira seperti begitu. Kemudian kita juga harus tidak bisa serta-merta dengan adanya penyidikan yang di tempat lain, kemudian mengatakan Pak Firly bersalah. Ingat loh,
Hukum acara pidana mengenal asas praduga tak bersalah. Sepanjang belum ada bukti orang itu bersalah, tidak boleh dikatakan dia bersalah. Sepanjang belum ada bukti dia bersalah, dia masih berhak untuk duduk di sini sebagai pimpinan. Jadi kita menghormati juga apa yang disampaikan diamanatkan dalam undang-undang tentang hukum acara pidana, Undang-Undang 881. Kita tidak boleh juga gegabah untuk mengatakan, tetapi siapapun mengatakan itu hak mereka. Gitu. Tapi kita tetap menjalankan hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan kita harus sama-sama menghormati presumption of innocence itu, asas praduga tak bersalah. Karena setiap warga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Kemudian ada dari Pak Satrio, ya, ikut mengusut pihak lain aliran dana SEL, biaya politik, mengingat waktu. Jadi kalau berkaitan dengan biaya politik kami tidak ikut sampai masuk ke dalam, bukan urusan kami itu, tetapi kami tetap melakukan penyidikan, menelusuri semua aset-aset atau kekayaan yang bersumber dari kekayaan negara yang diambil, yang kemudian nantinya kita sita. Kepada siapapun aliran dana itu mengalir, itu dan kita dapatkan satu bukti, maka tentunya kita akan mengambil sikap upaya paksa hukum berupa penyitaan. Jadi tidak ada pengecualian kepada siapapun ya. Sepanjang memang kita memiliki bukti bahwa memang ada aliran dana hasil korupsi mengalir ke situ. Nanti kita juga akan tetap kerjasama dengan PPATK mengenai aliran dana tersebut. Kemudian yang terkait dengan apa satu ini? Apa lagi satu Pak? Sudah Pak ya? Saya kira itu mungkin Pak Asep bisa melengkapi Pak. Silakan Pak Asep. Terima kasih pimpinan. Ini diborong sama Pak Yohanes Tanak, rekan-rekan. Jadi hampir nggak kebagian sih. Cuma satu kayaknya. Ini ada 8 orang yang bertanya Pak. Kalau kali 10, 80 pertanyaan kayaknya. Sore ini Pak namanya banyak sekali pertanyaannya. Hanya tadi Kang Asep aja yang cuma satu pertanyaan. Sepertinya malu karena namanya sama saya gitu. Pertanyaannya nggak banyak, enak hati mau tanya banyak. Siap. Hanya 1 atau 2 kayaknya yang disisakan buat saya Pak. Ini yang pertama terkait sprint kapan, sprint lidik maupun sprint dik perkara ini. Ini dari Mbak Tasya. Untuk sprint lidiknya tanggal 5 Januari tahun 2023. Kemudian naik ke penyidikannya tanggal 26 September 2023. Ini jadi naik sprint lidik itu ada proses penyelidikan sampai dengan naik ke penyidikan, ya Mbak ya. Kemudian yang perlu juga saya tambahkan terkait dengan kenapa sih KPK kok baru mengumumkan sekarang? Tadi ada yang bilang bahkan walaupun sudah disampaikan oleh beliau, ada pihak di luar malah yang sudah menyatakan gitu. Rekan-rekan perlu ketahui bahwa ketika dinyatakan naik penyidikan perkara di KPK itu pasti sudah ada tersangkanya. Sejauh ini seperti itu. Itu agak berbeda dengan yang ada di aparat penegak hukum lainnya, gitu ya. Walaupun ini juga sedang kita bicarakan ya Pak ya, sedang kita bicarakan. Artinya apabila misalkan apalagi sudah melakukan upaya paksa, penggeledahan dan lain-lainnya, kan rekan-rekan tahunya ada penggeledahan kan tanggal 28 ya, hari Kamis ada penggeledahan. Berarti itu sudah upaya paksa, udah tahap penyidikan, berarti sudah ada tersangkanya. Jadi bisa saja yang bersangkutan tahu siapa yang sudah jadi tersangka itu dari surat panggilan kami. Karena di surat panggilan pasti dijelaskan. Jelaskan di situ perkaranya apa, kemudian siapa tersangkanya. Bisa dari situ. Surat panggilan kan bisa diterima sama yang dipanggil. Kemudian kami juga punya kewajiban setelah naik penyidikan, paling lambat 7 hari itu harus menyampaikan SPDP. Nah, surat perintah dimulainya penyidikan kepada para tersangka. Itu juga
surat keluar dari kami yang isinya menyatakan siapa saja tersangka di situ. Jadi bisa dari situ. Jadi seperti itu banyak. Kemudian juga kita melakukan upaya paksa penggeledahan. Ada surat perintah penggeledahan dan lain-lain. Itu juga ada uraiannya. Jadi bisa diketahui dari situ. Kemudian rekan-rekan juga pasti sudah paham bahwa kapan KPK itu akan mengumumkan. Walaupun misalkan sprindiknya naik kapan, tapi diumumkan secara resminya adalah ketika akan melakukan penahanan. Gitu. Siapa tersangkanya. Jadi supaya tidak jadi rancu, nah seperti itu gitu. Itu rumusnya atau patternnya yang ada di KPK. Jadi rekan-rekan mesti pahami seperti itu. Itu mungkin Mas Ali yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Ya. Terkait Dumas ini kan beda kedeputian nih. Beda kedeputian nanti kita kita tanyakan kepada kedeputiannya. Kalau masuk ke penyelidikan, jadi kedeputian penindakan dan eksekusi itu masuknya ke penyelidikan. Jadi saya tahunya ketika naik penyidikan. Yang penyidikan, ya tadi tanggal 5 Januari 2023. Baik, saya kira cukup teman-teman. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Terima kasih Pak JT, Pak Asep yang turut hadir bersama kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.